Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya Iza Ayumevia dan juga rekan saya yang bernama Kansa Fathia Hana. Izinkan kami untuk mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Peran Fear of Missing Out atau FOMO dalam mendorong obsessive brand fashion dan compulsive buying pada konsumen fashion online generasi Z di kota Surakarta. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah metode riset bisnis di semester 5 ini yang diampu oleh Bapak Tastafian Rizvandi. Oke, langsung saja sebelum masuk ke latar belakang penelitian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu artikel jurnal yang menjadi acuan utama dalam penyusunan proposal penelitian kami. Artikel yang kami pilih ini berjudul The Dark Side of Brands, Exploring Fear of Missing Out, Obsessive Brand Fashion, and Compulsive Buying, yang ditulis oleh Arnold Caputra dan juga rekan-rekannya dan dipublikasikan dalam Journal of Business Research terbitan Elsevier pada tahun 2025, yang merupakan jurnal internasional berreputasi dengan peringkat kuartil 1 di bidang manajemen dan perilaku konsumen. Artikel ini membahas bagaimana fear of missing out atau FOMO dalam konteks pemasaran dan juga media sosial dapat membentuk keterikatan emosional pada konsumen terhadap suatu brand yang sifatnya sampai ke tahap obsesif dan akhirnya akan mendorong perilaku pembelian kompulsif. Penelitian ini juga menyoroti bahwa strategi branding yang memanfaatkan tekanan sosial dan juga menimbulkan rasa takut ketertinggalan tidak selalu berdampak positif, tapi juga dapat menimbulkan resiko psikologis dan finansial bagi para konsumen. Nah, penelitian ini dilakukan dalam konteks untuk meneliti perilaku konsumen modern di era digital dengan menggunakan survei terhadap 511 konsumen di Inggris. Fokus penelitian ini tidak terbatas pada satu merek tertentu, melainkan pada pengalaman dan perilaku konsumen secara umum yang terpapar media sosial dan strategi pemasaran yang menekankan kelangkaan dan urgensi. Kemudian, variabel utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi yang pertama, fear of missing out sebagai variabel independen, brand passion yang dibedakan menjadi dua, yaitu harmonious dan obsesi brand passion sebagai variabel mediasi, dan juga perilaku pembelian impulsif atau impulsive buying dan juga compulsive buying sebagai variabel dependent. Dan juga ada tambahan usia sebagai variabel moderator. Nah, kemudian hasil dari penelitian artikel acuan kami ini menunjukkan bahwa FOMO berpengaruh signifikan terhadap terbentuknya brand passion. Namun, obsesif brand passion memiliki pengaruh paling kuat terhadap pembelian kompulsif, terutama pada konsumen usia muda. Nah, temuan ini menegaskan adanya sisi gelap dari keterikatan brand dalam praktik pemasaran modern. Masuk kepada pembahasan latar belakang dari penelitian kami. Sebelumnya, berdasarkan artikel acuan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwasanya fear of missing out ini berperan dalam mendorong keterikatan emosional yang bersifat obsesif terhadap merek dan berdampak pada perilaku pembelian kompulsif. Namun, penelitian tersebut dilakukan di luar konteks Indonesia atau di luar negeri, sehingga hasilnya belum tentu sepenuhnya menggambarkan perilaku konsumen di Indonesia, khususnya Gen Z di area sekitar kota Surakarta. Nah, di Indonesia sendiri, Gen Z merupakan kelompok yang sangat aktif menggunakan media sosial dan platform e-commerce, terutama pada produk fashion. Paparan tren di sosial media, kemudian influencer, dan juga promo berbasis urgensi membuat Gen Z rentan mengalami rasa cemas atau fear of missing out ini, yang kemudian mendorong terbentuknya obsessive brand passion dan perilaku konsumsi yang tidak rasional. Kami memilih kota Surakarta sebagai lokasi penelitian karena kota Surakarta ini merupakan kota pelajar dengan proporsi Gen Z yang cukup besar serta tingkat aktivitas belanja online yang tinggi. Selain itu, lokasi ini juga memudahkan kami untuk melakukan proses pengumpulan data secara lebih efisien dan menyingkat waktu dan juga biaya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis
pengaruh fear of missing out terhadap compulsive buying dengan obsessive brand passion sebagai variabel mediasi pada konsumen fashion online Gen Z di kota Surakarta. Sehingga kami berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi empiris dalam konteks lokal Indonesia, terutama di kota Surakarta. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, apakah fear of missing atau FOMO berpengaruh terhadap terbentuknya obsessive brand passion pada konsumen fashion online generasi Z di kota Surakarta. Kemudian ada apakah obsessive brand passion mempengaruhi perilaku compulsive buying pada konsumen fashion online generasi Z di kota Surakarta. Yang terakhir ada apakah obsessive brand passion berperan sebagai mediator dalam hubungan antara FOMO dan compulsive buying pada konsumen fashion online di generasi Z di kota Surakarta. Kemudian, tujuan dari penelitian ini yang pertama ada menganalisis pengaruh FOMO terhadap obsessive brand passion pada konsumen fashion online generasi Z di kota Surakarta. Kemudian ada menganalisis pengaruh obsessive brand passion terhadap perilaku compulsive buying pada konsumen fashion online generasi Z di kota Surakarta. Kemudian manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemasar dan praktisi bisnis dalam merancang strategi komunikasi pemasaran berbasis media sosial yang etis, dengan memperhatikan dampak psikologis yang mungkin ditimbulkan oleh FOMO terhadap konsumen muda. Kemudian untuk manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai perilaku konsumen digital dengan menambahkan konteks budaya Indonesia, serta memperluas penerapan teori 2 brand passion dalam ranah pemasaran digital. Selanjutnya membahas variabel-variabel yang akan digunakan di dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu variabel fear of missing out yang diposisikan sebagai pemicu utama atau variabel independen di dalam penelitian ini. Fear of missing out sendiri ini merupakan suatu kondisi di mana munculnya perasaan cemas pada seseorang ketika merasa tertinggal dari pengalaman ataupun informasi dibandingkan oleh orang lain. Dan kemudian dari perasaan cemas itu muncul kebutuhan untuk terus merasa terhubung agar bisa diterima oleh lingkungan sosialnya. Kemudian yang kedua yaitu obsessive brand passion yang merujuk pada keterikatan emosional yang kuat terhadap suatu merek atau brand. Nah, obsessive brand passion ini sebagai variabel mediasi di dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini kami hanya menggunakan obsessive brand passion dan tidak memasukkan harmonious brand passion seperti dalam jurnal acuan kami, karena fokus penelitian kami adalah kepada perilaku konsumtif yang cenderung negatif. Sedangkan harmonious passion ini bersifat adaptif dan juga terkontrol, sehingga kurang relevan untuk menjelaskan perilaku pembelian berlebihan yang dipicu oleh kecemasan sosial seperti fear of missing out. Selanjutnya ada variabel ketiga yaitu compulsive buying yang diposisikan sebagai variabel dependent di dalam penelitian kami ini. Compulsive buying sendiri adalah suatu kecenderungan untuk membeli barang atau brand berdasarkan dorongan emosional dan sosial, bukan didasarkan kepada kebutuhan fungsionalnya. Kemudian masuk ke bagian dasar hipotesis. Dasar hipotesis dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan alur logis hubungan antar variabel yang diteliti, yaitu FOMO, obsessive brand passion, dan compulsive buying. Jumlah hipotesis dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 4 hipotesis karena model yang digunakan tidak hanya menguji pengaruh langsung, tapi juga menguji mekanisme psikologis yang menjembatani hubungan antar variabel. Untuk hipotesis pertama dan hipotesis kedua fokus pada peran FOMO sebagai pemicu utama. FOMO di sini diposisikan sebagai variabel independen karena dalam konteks Gen Z dan media sosial, rasa takut tertinggal sering menjadi sumber tekanan emosional pada titik awal. Nah, tekanan ini kemudian dapat diarahkan ke dua jalur perilaku yang berbeda, yaitu keterikatan emosional terhadap merek dan juga perilaku pembelian.
Oleh karena itu, hipotesis pertama kami menguji pengaruh FOMO terhadap obsessive brand passion, sedangkan hipotesis kedua menguji pengaruh FOMO secara langsung terhadap compulsive buying. Nah, dua hipotesis ini diperlukan untuk melihat apakah fear of missing out hanya bekerja melalui mekanisme emosional tertentu atau juga mampu mendorong perilaku pembelian secara langsung tanpa perantara. Kemudian yang selanjutnya, hipotesis ketiga kami berfokus pada hubungan antara obsessive brand passion dan juga compulsive buying. Hipotesis ini penting karena menjelaskan bahwa keterikatan emosional yang berlebihan terhadap merek atau brand tertentu tidak berhenti pada sikap atau perasaan saja, tapi juga diwujudkan dalam bentuk perilaku konsumsi yang berulang dan hingga sulit dikendalikan. Dengan adanya hipotesis ini, penelitian kami dapat menunjukkan bahwa obsessive brand passion bukan hanya sekedar akibat dari fear of missing out, tapi juga berperan sebagai pendorong perilaku pembelian kompulsif. Kemudian hipotesis keempat dirumuskan untuk menguji peran mediasi obsessive brand passion dalam hubungannya antara fear of missing out dan juga compulsive buying. Hipotesis ini menjadi kunci utama dalam model penelitian kami karena menjelaskan proses internal yang terjadi ketika adanya tekanan sosial akibat FOMO bisa diubah menjadi perilaku pembelian. Dengan menguji efek mediasi, penelitian ini tidak hanya menjawab apakah FOMO berpengaruh terhadap compulsive buying, tapi juga bagaimana dan melakukan mekanisme apa sih yang bisa berpengaruh untuk hal tersebut sampai terjadi pembelian tersebut. Jadi inilah alasan utama mengapa jumlah hipotesis dalam penelitian kami berjumlah 4, karena model penelitian mencakup pengaruh langsung dan tidak langsung secara simultan. Dengan demikian, keempat hipotesis ini dalam penelitian kami membentuk satu alur yang utuh. Yang pertama, fear of missing out diposisikan sebagai pemicu awal, obsessive brand passion sebagai mekanisme emosional, dan juga compulsive buying sebagai konsekuensi perilaku dari kondisi tersebut. Struktur hipotesis ini memungkinkan penelitian kami untuk menjelaskan hubungan antar variabel secara lebih komprehensif dan konstekstual sesuai dengan karakteristik Gen Z dan konsumsi fashion online di era digital. Kemudian saya akan menjelaskan pada bagian kerangka pemikiran penelitian kami. Di sini kerangka pemikiran berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara fear of missing out, obsessive brand passion, dan juga compulsive buying pada konsumen fashion online Gen Z. Pada model yang sudah kami coba untuk susun ini, FOMO diposisikan sebagai variabel independen yang menjadi pemicu awal. Pengaruh ini ditunjukkan melalui H1 atau hipotesis 1, yaitu pengaruh FOMO terhadap obsessive brand passion, yang artinya ketika semakin tinggi FOMO, semakin besar juga kemungkinan terbentuknya keterikatan emosional yang berlebihan terhadap suatu merek atau brand tertentu. Selanjutnya, obsessive brand passion berperan sebagai variabel mediasi. Keterkaitan emosional yang berlebihan terhadap merek ini kemudian mendorong compulsive buying sebagaimana yang telah ditunjukkan pada hipotesis 3. Konsumen tidak lagi membeli karena kebutuhan, tapi karena adanya dorongan emosional dan keterikatan terhadap brand tertentu. Selanjutnya, selain indirect effect, model ini juga menguji pengaruh langsung FOMO terhadap compulsive buying yang ditunjukkan oleh hipotesis 2, yang bertujuan untuk melihat apakah FOMO dapat langsung mendorong perilaku pembelian kompulsif tanpa melalui keterikatan terhadap suatu brand. Dan yang terakhir, hipotesis 4 menjelaskan pengaruh tidak langsung FOMO terhadap compulsive buying melalui obsessive brand passion. Jalur ini menunjukkan bahwa obsessive brand passion menjadi mekanisme psikologis yang menjembatani ketekanan sosial akibat FOMO dengan perilaku pembelian berlebihan. Secara keseluruhan, kerangka pemikiran ini menegaskan bahwa FOMO tidak hanya berdampak langsung pada perilaku konsumsi, tapi juga bekerja melalui keterikatan emosional yang berlebihan terhadap suatu brand, yang pada akhirnya bisa memperkuat compulsive buying atau
terjadinya pembelian. Baik, yang terakhir, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif explanatory dengan metode analisis partial least squares, structural equation modeling atau PLS SEM. Populasi penelitian ini adalah Gen Z usia 17 hingga 26 tahun yang aktif menggunakan media sosial. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan jumlah 200 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring dan dianalisis menggunakan Smart PLS untuk menguji validitas, reliabilitas, serta pengaruh langsung dan tidak langsung. Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran sisi psikologis konsumsi fashion online pada generasi Z serta menjadi referensi dalam pengembangan strategi pemasaran digital yang lebih bertanggung jawab. Demikian presentasi proposal dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.